Video ini dibuat sebagai bentuk opini, analisis, dan diskusi publik berdasarkan informasi yang beredar. Tidak bertujuan untuk menyerang atau menjatuhkan pihak manapun, termasuk tokoh yang disebutkan. Penonton diharapkan dapat menyikapi konten ini dengan bijak, kritis, dan penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Maret 27. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Nah, di video kali ini kita akan saksikan sebuah kejadian yang sangat-sangat menarik sekaligus mengejutkan, di mana Pak Jokowi ketika berpidato di acara ulang tahun YouTuber Nusantara menyindir Roy Suryo CS yang dikit-dikit membuat gaduh. Oh aduh, emang Roy Suryo CS ini suka membuat gaduh ya? Nanti kita simak sama-sama videonya. Dan itu juga ada sebuah video yang juga membuat kita semua kaget, di mana salah satu anggota dewan dari fraksi PDIP Partai Merah ya nyenggol-nyenggol Mas Wapres Gibran agar segera pindah ke IKN. Waduh, kenapa harus Mas Gibran ya? Ada apa sebenarnya? Dan yang terakhir, ini jangan sampai kalian lewatkan, jadi harus tonton sampai selesai ya, karena ini yang menarik sekaligus mengejutkan, di mana Gus Ikdam, sosok penceramah yang viral tahun kemarin hingga saat ini, memberikan sebuah kesaksian setelah pertemuannya dengan Pak Jokowi. Apa saja yang akan diceritakan Gus Ikdam? Kita tonton sama-sama videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share untuk kemajuan channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Pada kondisi yang sangat riskan seperti sekarang ini butuh ketenangan kita semuanya. Jangan membuat kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Kalau ada berita yang belum jelas kebenarannya, jangan dinaikkan. Juga saya ingin mengingatkan, jangan mudah menuduh. Jangan mudah mencurigai. Jangan mudah menyampaikan hal-hal yang belum teruji kebenarannya. Masih ragu ya, jangan terus kita pakai konon. Masih ragu-ragu kita masih pakai katanya. Ini baru musim. Jadi yang enak itu justru yang lucu-lucuan gitu loh. Seperti yang sering disampaikan Bang Agri, sering disampaikan Bang Opung Parbela, yang disampaikan di Bang Jemi juga, yang sering disampaikan juga oleh Bang AR Mahmud, meskipun hanya merepost punyanya Bang Opung, kemudian beliaunya hanya tertawa sama. Juga Bang Black Majenang. Saya kira kekuatan-kekuatan yang power yang gede ini harus kita gunakan dalam rangka memberikan ketenangan kepada masyarakat. Jangan justru membuat kegaduhan-kegaduhan yang nggak perlu, tapi ya sekali-sekali juga nggak apa-apa. Ya jangan terus-menerus, kalau sekali-sekali kan nggak bosen gitu. Kalau sekali-sekali aja nggak bosen, tapi kalau terus-menerus membuat gaduh negara. Dan saya senang pada
pagi hari ini memperlihatkan kebersamaan kita karena negara ini dalam posisi seperti sekarang ini perlu betul-betul kekompakan, perlu betul-betul kerukunan di antara kita, perlu betul-betul persatuan, kesatuan itu betul-betul dijaga betul. Jangan malah menakut-nakuti, nanti 2-3 bulan lagi akan chaos. Kita ini sudah takut dengan situasi, malah ada yang nakut-nakuti. Kita jangan terpancing dengan hal-hal yang seperti itu. Dan dengan kebersamaan, dengan informasi-informasi yang baik dan sehat, dengan suasana yang tenang, kita harapkan kita mampu melewati tantangan-tantangan yang tidak mudah ini. Hati-hati itu harus, waspada itu harus, tapi takut jangan. Karena kita yakin bersama-sama kita akan jaga negara kita yang kita cintai ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagi-lagi nama Gibran disenggol anggota DPR fraksi PDIP. Gibran dan beberapa menteri sebaiknya segera pindah ke IKN. Alasannya efisiensi anggaran. Kedengarannya masuk akal. Tapi kalau memang murni soal anggaran, kenapa yang paling dulu disebut justru nama Gibran dan beberapa kementerian? Jangan keenakan di Jakarta katanya. Di dalam rapat DPR yang digelar di Senayan Jakarta juga. Ironis bukan? Padahal masalah Iken ini bukan sesederhana gedung sudah jadi lalu bisa langsung pindah. Kabinet sekarang punya 48 kementerian. OIKN juga masih fokus pada pembangunan kawasan dan pemindahan ASN bertahap. Sementara target ibu kota politik penuh ada di 2028. Padahal Gibran sudah bilang ngantor di mana saja bisa karena memang lebih sering di lapangan. Tim Wapres sendiri juga sudah berkantor di sana untuk menyiapkan operasional kantor Wapres. Jadi kalau narasinya dibungkus soal efisiensi, harusnya yang dibahas ya kesiapan IKN secara utuh, bukan malah lempar nama Gibran duluan ke publik. Sebelum menunjuk orang lain, bukankah lebih baik diawali dari diri sendiri dulu, Pak? Beliau Pak Jokowi Presiden loh, duit titik ngeslat cacawi. Ya Allah, sabar, istimewa, sabar. Terus ini sing penting, yang saya ambil salah satu pelajaran. Beliau menyampaikan seperti ini. Jenengan tapi sehat nggih Bapak, alhamdulillah, pangestume Gus. Jadi ujian terberat saya itu dulu waktu jadi presiden, dihina, dihujat, dicaci, dijelek-jelekan. Jadi saya dituntut untuk sabar, padahal pada waktu itu saya memiliki power. Sabar pada waktu memiliki power, paham betul? Paham. Itu berat, itu sulit, tapi beliau berhasil menahan gue. Istimewanya Pak Jokowi waktu memimpin bangsa ini, delok bangun apa ae, programnya sing berhasil apa ae. Ora kok iki kampanye lho Pak, beliau ini ora arep macung presiden lho, iki nggih belajar awake dhewe. Dilokne Fir'aun, dilokne apa, ya ora? Diceluk Mulyono, diceluk apa, diceluk wis ngene. Padahal TNI pada waktu itu yo duwe, polisi yo duwe, kejaksaan yo duwe, tapi ngempet. Sing ngelok-ngelokne panggah urip to. Ya cara aku ngono, Margono ngelokne aku, gek aku duwe power. Mbane Margono ngelokne aku, Gus Idam iki jen nganyel ning ngene-ngene. Tatoe tak telepon. To. Pedoten gurune Margono jam 3.
Selesai toh Pak? Dituntut sabar padahal memiliki power. Abot napa mboten? Nek sabar pancen awake dhewe ra mampu, kuwi umum, wajar. Tapi nek duwe power kok sabar. Masya Allah. Angel, Pak. Angel. Mulakno Masya Allah. Awake dhewe aja dadi wong sing melok-melok, ngelok-ngelokne wong. Sudahlah, kalau ada orang yang memang baik, berkarya, akui dengan apa adanya, gitu. Nek pancen ra iso ngelem, meneng ae. Ngoten lho nggih. Negara niki gen gayeng, ngoten. Gayeng ngoten. Ya Allah. Nah, itulah tadi rangkaian informasi yang bisa kami bagikan di video kali ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah setuju dengan sindiran Pak Jokowi atau punya pandangan lain soal kepindahan Mas Gibran ke IKN? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi sehat di sana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan info menarik lainnya dari channel Maret 27. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.